Parasite the Grey bercerita tentang parasit yang entah berasal dari mana jatuh ke bumi. Parasit ini hanya bisa bertahan hidup dengan masuk ke tubuh manusia yang menjadi inangnya. Mereka akan masuk melalui celah seperti lubang hidung ataupun lubang telinga, lalu menuju otak dan memakannya. Setelah berhasil memakan otak manusia, parasit itu akan mengambil alih tubuh manusia dan bertahan hidup dengan memakan daging manusia. Tidak hanya itu saja, parasit-parasit itu ingin membentuk kekuatan sendiri dengan menyingkirkan manusia dan menciptakan dunia baru. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Bermula pada suatu malam di sebuah festival musik. Dari langit berjatuhan telur-telur misterius yang bisa kita tebak itu adalah telur parasit. Setelah menetas, muncul semacam larva yang menggeliat dan segera pergi mencari tubuh inangnya. Mereka harus cepat karena tanpa tubuh inangnya mereka akan segera mati. Kemudian larva parasit tadi masuk ke dalam tubuh seorang pria yang tengah mabuk melalui lubang telinganya. Tanpa butuh waktu lama hingga parasit itu berhasil menguasai dan mengambil alih tubuh pria tersebut. Parasit itu lalu pergi ke arah kerumunan orang-orang dan menyerang semua yang ada di sekitarnya. Beralih pada pemeran utama kita yaitu seorang gadis bernama Jong Su-in yang bekerja sebagai kasir di pusat perbelanjaan. Suatu hari saat Su-in sedang bekerja, dia menegur salah satu pelanggan yang kita sebut saja Tono untuk meminta label harga daging. Daging tersebut seharusnya ditimbang terlebih dahulu agar Su-in bisa menghitung total belanjaannya. Namun Tono justru tidak terima ditegur dan balik marah pada Su-in. Dan setelahnya, pria itu pergi begitu saja. Su-in yang mengira kalau permasalahan itu telah selesai, tidak menyangka jika Tono masih menaruh dendam kepadanya. Tono tampak menunggu di parkiran sampai Su-in terlihat keluar dan hendak pulang ke rumah. Si Tono diam-diam mengikuti Su-in yang pulang sendirian dengan menaiki motor. Hingga di suatu tempat yang cukup sepi, Tono langsung menabrak motor Su-in hingga gadis itu terjatuh. Tono lalu segera turun dari mobilnya dan menikam tubuh Su-in berkali-kali dari belakang. Su-in sempat berhasil kabur, tapi karena lukanya cukup parah, dia tidak sanggup untuk bisa berjalan jauh. Saat Su-in terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri, sebuah telur parasit terjatuh tidak jauh darinya. Singkat cerita, Su-in pun tersadar dan sudah berada di ranjang rumah sakit. Malam itu ada seorang pria yang kebetulan lewat dan melihat adanya motor Su-in dan mobil Tono, lalu segera melaporkannya sebagai kecelakaan. Anehnya, meski bukti-bukti menunjukkan kalau Su-in telah diserang oleh Tono, Su-in justru dalam keadaan baik-baik saja dan tidak mengalami luka satupun. Sebaliknya, Tono yang di sini diduga sebagai tersangka justru mati di tempat dengan keadaan tubuh yang terbelah menjadi dua. Kim Chul-min yaitu seorang detektif yang menangani kasus tersebut segera meminta keterangan pada Su-in yang baru tersadar. Su-in yang ternyata mengenal detektif Chul-min segera menceritakan semuanya, termasuk tentang dirinya yang telah ditikam oleh Tono. Namun bertentangan dengan cerita dari Su-in, hasil pemeriksaan dokter mengatakan jika Su-in tidak mengalami luka apapun dan hanya memiliki beberapa bekas luka lama di punggungnya. Su-in tampak kebingungan dan berusaha meyakinkan detektif Chul-min kalau ia tidak berbohong. Namun detektif Chul-min beranggapan kalau Su-in mengalami trauma berat dan belum bisa mengingat semuanya.
Dulu detektif Chulmin pernah menangani kasus kekerasan yang dialami Suin kecil, yang pada saat itu dia masih berusia 10 tahun. Suin kecil melaporkan ayahnya sendiri ke kantor polisi karena seringkali menyiksanya. Suin mengucapkan terima kasih dan merasa bersyukur karena detektif Chulmin sudah menyelamatkannya saat itu. Detektif Chulmin lalu menyuruh Suin untuk beristirahat dan memintanya untuk segera menghubunginya lagi jika Suin sudah mengingat kembali tentang kejadian malam itu. Beberapa bulan kemudian kasus tersebut ditutup tanpa adanya kejelasan. Suin sudah kembali bekerja seperti biasanya dan terkadang detektif Chulmin meneleponnya untuk menanyakan kabar dari Suin. Namun saat Suin sedang naik bus, tiba-tiba telinganya berdengung saat ada seorang penumpang yang baru saja naik di bus yang sama. Penumpang itu terus menatap Suin dengan tatapan aneh, hingga Suin merasa ketakutan dan memutuskan untuk turun. Di sisi lain, seorang pria atau kita sebut saja Tony baru saja bertemu dan mendapatkan teman kencan, yaitu seorang wanita cantik. Mereka menghabiskan malam bersama dengan berkencan dan wanita itu mengajak pria tersebut untuk pergi ke rumahnya. Akan tetapi, Tony justru dibawa ke sebuah gedung kosong yang selama ini dijadikan tempat eksekusi oleh sekelompok parasit. Tony begitu ketakutan saat melihat beberapa pria muncul tak lama setelah kedatangannya, dan mereka berniat untuk memakan Tony. Sebelum hal itu terjadi, pihak polisi yang sudah mengincar dan memata-matai gedung tersebut datang dan menyelamatkan si Tony. 가만히 있어봐. 가만히 잘 놔둘까? Beberapa dari parasit itu termasuk wanita tadi berhasil dibunuh oleh pihak polisi. Tapi salah satu dari mereka berhasil kabur dengan memecahkan kaca jendela. Setelah berada di luar, telinga parasit itu berdengung yang menandakan kalau ada parasit lain yang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Parasit itu lalu menemukan seorang pria yang sudah terinfeksi parasit sepertinya. Tapi dia ditangkap dan telah dijadikan anjing pemburu oleh pihak polisi. Pria itu dijadikan anjing pemburu demi bisa melacak para parasit lain yang selama ini hidup dengan berbaur bersama manusia. Tak lama seorang wanita bernama Jun Kyung Choi atau kita sebut saja Bu Choi datang ke tempat parasit itu berada. Akan tetapi parasit tersebut begitu gesit dan berhasil melarikan diri dari sergapan Bu Choi. Bu Choi sendiri adalah anggota kepolisian sekaligus ketua dari tim Grey yang khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus parasit. Karena parasit tadi kabur, Bu Choi lalu masuk ke dalam gedung dan menemukan jika salah satu ruangan di sana telah dijadikan tempat penyimpanan potongan tubuh manusia. Setelah melihat itu, Bu Choi berkesimpulan jika parasit-parasit itu tidak lagi hidup secara individu, melainkan telah membentuk suatu organisasi. Di sisi lain, seorang pria bernama Sol Kang Woo terlibat masalah dengan salah satu geng di kota hingga membuatnya diburu dan harus terus hidup dengan melarikan diri. Kang Woo lalu bersembunyi dan tinggal di rumah kakak perempuannya yang bernama Kyung Hee. Akan tetapi dia sadar jika kakaknya berubah dan bersikap aneh. Dia pun baru mengetahui kalau Jin Hee adiknya tiba-tiba menghilang. Kang Woo kemudian menemukan sebuah brosur di kamar Kyung Hee. Dan ia merasa curiga kalau kakaknya telah menganut ajaran sekte sesat. Kang Woo yang penasaran lalu mengikuti Kyung Hee yang pada malam itu tampak pergi sendirian. Dalam perjalanan sepulang bekerja, telinga Suin tiba-tiba kembali berdengung. Dia lalu melihat kalau pria aneh yang dilihatnya di bus tadi sudah berada di seberang jalan. Pria itu terus menatap Suin. Suin yang ketakutan lalu mencoba untuk menelepon detektif Chulmin. Tapi tiba-tiba pria itu berlari ke arah Suin. Suin yang ketakutan segera berlari menjauh, tapi pria itu ternyata tidak sendirian. Pria itu bersama dengan Kyung Hee dan kini mereka sudah mengepung Suin. "Apa kau sama seperti kami? Biarkan aku periksa," ujar pria itu. Lalu sesaat kemudian dia berubah menjadi monster dan hendak menyerang Suin. Tetapi serangan itu gagal melukai Suin karena ternyata Suin bisa menangkis serangan itu karena dia juga seorang monster parasit. Pria itu lalu kembali ke wujud manusia.
Dia memberikan selembar brosur dan mengajak Suin ikut bergabung dengan organisasi parasit tersebut. Setelah memberikan brosur itu, si pria dan juga Kyung Hee lalu pergi meninggalkan Suin sendirian. Kang Woo yang pada saat itu mengikuti kakaknya melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Saat dia hendak pergi, Suin muncul dan memergokinya. Suin yang telah berubah menjadi monster lalu mengancam Kang Woo untuk tidak membocorkan hal ini kepada siapapun. Karena kalau tidak, Suin tidak akan segan untuk mencari dan membunuh Kang Woo. Beberapa saat kemudian, Suin kembali mendapatkan kesadarannya. Dia tampak begitu kebingungan, ditambah lagi adanya kehadiran pria asing yaitu Kang Woo yang masih berada di sana. Kang Woo pun menyampaikan pesan dari parasit yang berada di tubuh Suin untuk menghindari parasit-parasit yang lain, karena itu akan mengancam keselamatannya Suin. Dalam penjelasan Kang Woo, dia memanggil parasit yang berada di tubuh Suin sebagai Hide. Saat Suin diserang oleh Tono, Hide masuk ke dalam tubuh Suin. Namun karena Suin mengalami luka yang sangat parah, Hide menyembuhkan lukanya terlebih dahulu dan hal itu membuatnya tidak sempat untuk memakan otak Suin. Dalam kondisi seperti itu, parasit di dalam tubuh Suin menjadi tidak sempurna atau disebut varian. Hide tidak punya kendali penuh pada tubuh Suin dan Suin juga tidak menyadari kalau selama ini Hide telah hidup bersama di dalam tubuhnya. Setelah mengatakan semua itu, Kang Woo pun pergi. Suin tampak belum mempercayai semua ucapan Kang Woo, tapi dia juga tidak menganggap semua penjelasannya adalah omong kosong. Karena sepertinya Suin sendiri menyadari kalau ada sesuatu yang salah pada tubuhnya. Sepulangnya ke rumah, Suin menuliskan sesuatu sebelum tidur. Dia meninggalkan sebuah pesan yang bertanya, apakah benar ada seseorang yang berada di dalam tubuhnya sekarang. Selang 5 menit kemudian, Suin terbangun. Tadi dia sempat tertidur sesaat, namun saat dia menoleh dan melihat catatan tadi, sudah ada jawaban yang tertulis di sana. Hide yang menulisnya. Hide mengatakan kalau semua yang Kang Woo jelaskan tadi adalah benar. Hide meminta Suin untuk percaya, dan dia juga meminta Suin untuk menuliskan semua pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Keesokan harinya di kantor polisi Namil, sebelum bisa masuk ke dalam kantor, Detektif Chulmin harus melewati beberapa pemeriksaan. Itu dilakukan untuk mengidentifikasi bahwa tidak ada keberadaan parasit di pihak kepolisian. Sebenarnya ini bukan hal biasa terjadi, tetapi Detektif Chulmin mengikutinya tanpa protes. Setelah masuk ke dalam kantor, Detektif Chulmin melihat dan mendengarkan penjelasan dari Bu Choi. Bu Choi menerangkan tentang kejadian pembunuhan di festival musik adalah ulah dari parasit. Selain bukti rekaman video, Bu Choi juga menunjukkan jasad salah satu parasit kepada semua orang, yang membuat semua orang di situ sangat terkejut, termasuk Detektif Chulmin. Bu Choi menjelaskan bahwa larva parasit itu berjatuhan dari langit sejak beberapa bulan yang lalu. Belum diketahui dari mana mereka berasal, tapi parasit tersebut memiliki pemikiran tersendiri dan mampu mengubah bentuk kepala manusia hingga bermutasi menjadi tentakel. Bu Choi juga memberitahukan cara untuk membunuh parasit-parasit itu, yaitu dengan cara membuat mereka kehilangan banyak darah atau menikam langsung jantungnya. Selain itu, parasit pada manusia juga bisa diidentifikasi dengan cara mudah, yaitu dengan mencabut rambutnya. Parasit merupakan organisme bersel tunggal. Oleh sebab itu, ketika rambutnya tercabut, rambut-rambut itu akan menggeliat lalu mengering hanya dalam hitungan detik. Korea Selatan merupakan negara pertama yang membentuk tim khusus dalam menangani kasus ini. Ditambah lagi hasil penelitian mereka bisa berkembang dengan pesat karena keberadaan anjing pemburu yang tidak lain adalah suami Bu Choi sendiri. Salah satu parasit telah berhasil mengambil alih tubuh suami Bu Choi. Tetapi Bu Choi sudah memasangkan topeng khusus yang menyemprotkan suatu zat kimia sehingga parasit suami Bu Choi tidak dapat bermutasi ataupun melarikan diri. Salah satu anggota kepolisian yang berada di sana bertanya, mengapa Bu Choi membiarkan parasit itu hidup? Bu Choi lalu menjelaskan bahwa setiap parasit menggunakan gelombang otak untuk mendeteksi parasit yang lain di sekitarnya. Untuk itu, Ibu Choi sengaja menjadikan parasit di tubuh suaminya sebagai alat atau anjing pemburu yang bertugas untuk melacak parasit lain dan mempermudah tugas kepolisian. Kembali pada Suin, dia tampak tengah membaca pesan yang ditulis oleh Hide tadi malam. Hide menjelaskan secara rinci semuanya.
termasuk dia yang akan keluar ketika Suin tengah berada dalam bahaya. Namun Hide hanya mampu mengambil alih kesadarannya Suin selama 15 menit dalam sehari. Hide memperingati Suin untuk berhati-hati, karena jika ada parasit lain yang tahu kalau Suin adalah seorang parian, maka Suin akan dibunuh. Dan untuk lebih meyakinkan Suin, Hide meninggalkan sebuah video di ponsel Suin yang menunjukkan wujud aslinya. Suin yang baru saja mengetahui semua itu tampak menangis. Jika kita ada di posisinya, mungkin kita juga akan bingung dengan apa yang harus kita lakukan. Parasite the Grey bersambung, berlanjut ke episode 2. Episode 2 diawali dengan Kang Woo yang pergi ke kampung halamannya. Ia terpaksa menjual jam tangan miliknya agar bisa mendapatkan uang tunai. Meski hasil penjualan jam tangan tersebut jauh dari harapannya, Kang Woo tidak punya pilihan lain karena dia tidak punya duit. Tapi bohong, sebenarnya jam tangan yang ia jual itu palsu, dan dirinya mendapatkan uang 1,5 juta won dari hasil menjual jam tangan palsu itu. Kalau dirupiahin sekitar 17 juta. Setelah itu Kang Woo pergi memperbaiki ponsel Jin Hee adiknya yang sampai saat ini belum diketahui kabarnya. Tidak hanya memperbaiki ponsel Jin Hee, Kang Woo juga berniat untuk membeli sepeda motor. Akan tetapi montir yang ada di bengkel motor tersebut mengenali wajah Kang Woo. Dan diam-diam dia melaporkannya pada geng Yongdeungpo, yaitu geng yang selama ini gencar memburu Kang Woo. Kita singkat saja geng ini geng YDP. Beberapa saat kemudian sebuah mobil datang ke sana dan turunlah beberapa orang dari mobil itu. Kang Woo langsung sadar kalau si montir telah melaporkannya. Tapi sudah terlambat. Yang bisa Kang Woo lakukan sekarang hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Sepak terjangnya Kang Woo ini ternyata lumayan juga. Segitu banyaknya rombongan geng YDP tidak bisa menangkapnya dengan mudah. Setelah melumpuhkan beberapa orang, Kang Woo kemudian membawa salah satu motor dan pergi dari sana. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara Kang Woo dengan anggota geng YDP. Tapi karena Kang Woo sudah cukup hafal rute jalan di kampung halamannya tersebut, ia berhasil meloloskan diri. Tapi kocaknya si Kang Woo ini saat dia hampir berhasil kabur, terus salah satu anggota geng YDP yang bertugas menjadi sopir berusaha menghentikannya. Kang Woo malah memberhentikan motornya lalu menunjuk dulu si supir sebelum pergi. Sebenarnya kedatangan Kang Woo ke sini adalah untuk mencari keberadaan Jin Hee adiknya. Tapi untuk saat ini dia masih belum mendapatkan petunjuk. Kang Woo lalu menghubungi teman sesama gengnya yang bernama Kyu-min untuk meminta bantuan. Kang Woo meminta tolong untuk dikirimi uang, tapi Kyu-min berkata kalau dirinya sendiri yang akan pergi menemui Kang Woo. Setelah selesai berbicara dengan Kyu-min, Kang Woo teringat tentang sesuatu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Itu mengenai brosur yang dia temukan di kamar kakaknya. Dalam brosur itu tertulis tentang perkumpulan orang-orang di gereja Seijin. Awalnya Kang Woo mencurigai kakaknya telah bergabung dengan perkumpulan orang-orang sesat. Mengingat belakangan ini kakaknya bersikap aneh, bahkan sempat tidak mengenali Kang Woo sendiri. Tapi sekarang Kang Woo sudah mengetahui kenyataannya, bahwa itu adalah perkumpulan para monster parasit. Hal itu semakin memperkuat kecurigaannya tentang hilangnya Jin Hee pasti berhubungan dengan perkumpulan monster itu. Di sisi lain, detektif Chulmin pergi ke toko swalayan tempat Suin bekerja. Dia mengajak Suin untuk minum kopi bersama. Suin lalu segera menemui detektif Chulmin ketika jam istirahatnya tiba. Sebenarnya setelah mendengar penjelasan Bu Choi mengenai parasit beberapa waktu lalu, membuat detektif Chulmin merasa tidak tenang. Kasus penyerangan yang dialami Suin beberapa bulan lalu masih meninggalkan beberapa kejanggalan yang hingga saat ini belum ditemukan jawabannya. Saat melihat Suin datang, detektif Chulmin beralasan kalau dia kebetulan lewat dan ingin mampir sebentar. Detektif Chulmin lalu sedikit berbasa-basi dengan mulai menanyakan kabar Suin dan hal semacamnya. Kelihatannya mereka berdua sudah cukup dekat. Suin bahkan memanggil detektif Chulmin sebagai paman. Setelah itu, meski sempat merasa ragu, detektif Chulmin mencoba mencabut sehelai rambut Suin sambil beralasan kalau Suin memiliki uban. Tapi ketika dilihat, rambut Suin tampak seperti rambut manusia pada umumnya.
Hal itu membuat detektif Chulmin merasa sangat lega. Dengan begitu, kecurigaannya terhadap Suin tidak terbukti. Di tengah-tengah percakapan, tiba-tiba telinga Suin kembali berdengung. Bertepatan dengan munculnya seorang pria asing yang tidak jauh dari sana. Menyadari kalau Suin terus menatap pria itu, detektif Chulmin menanyakan apakah Suin mengenalnya. Suin segera menjawab tidak, sembari mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan soal kabar istri dan anaknya detektif Chulmin. Setelah berbincang sebentar, detektif Chulmin kemudian pamit. Sebelum pergi, detektif Chulmin memberikan hadiah berupa gantungan kunci untuk Suin. Pria parubaya itu berharap dengan hadiahnya dapat membuat Suin lebih semangat. Beberapa waktu kemudian, saat Suin baru saja pulang bekerja, dia dihadang oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Kyung Hee dan pria parasit kemarin yang kita sebut saja Topano. Kyung Hee menyuruh Suin untuk masuk ke dalam mobil. Dia berkata bahwa pemimpin para monster parasit ingin berbicara dengan Suin. Sedikit info, tidak hanya untuk bertahan hidup, perkumpulan itu dibentuk untuk mengasah kemampuan masing-masing. Kita sebut saja perkumpulan monster ini dengan sebutan geng Parajin. Pemimpin geng Parajin menganggap kalau parasit di tubuh Suin sangat ahli dalam menirukan ekspresi manusia. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu kalau itu adalah real ekspresi Suin. Kita tahu jika manusia yang sudah terinfeksi parasit akan minim ekspresi dan selalu bertampang datar. Mungkin karena alasan itulah si ketua Parajin sengaja mengundang Suin untuk datang. Suin awalnya ragu untuk ikut, tapi karena kedua monsit itu mengancamnya, ia pun terpaksa menuruti keinginan mereka. Lah, apa itu monsit, Bang? Monsit itu singkatan dari monster parasit, Dun. Kembali pada Kang Woo. Berkat adanya brosur tadi, Kang Woo berhasil menemukan gereja Seijin, tempat berkumpulnya para monsit. Setelah cukup lama mengawasi gereja tersebut, Kang Woo melihat ada mobil yang datang, yaitu mobil yang dinaiki Kyung Hee, Topano, dan juga Suin. Kang Woo yang melihat keberadaan Suin di situ tentu saja merasa sangat terkejut. Padahal sebelumnya dia sudah menyampaikan pesan dari Hide kepada Suin untuk tidak dekat-dekat ataupun berhubungan dengan parasit lainnya. Suin lalu masuk ke dalam gereja itu. Di sana ada seorang pria yang disebut pendeta. Dialah pemimpin dari perkumpulan geng Parajin ini. Pendeta itu juga merupakan seorang monsit. Dalam pertemuan itu, si pendeta membahas tentang parasit yang dijadikan anjing pemburu oleh para manusia. Diceritakan, monsit yang berhasil kabur di episode sebelumnya ternyata mati karena kehabisan darah. Tapi monsit itu sempat meninggalkan pesan untuk memperingati rekan-rekannya yang lain, yaitu tentang wanita bernama Bu Choi dari kepolisian yang akan mencari, memburu, dan membunuh mereka semua. Terlihat ada cukup banyak monsit yang datang ke perkumpulan geng Parajin. Kang Woo yang merasa ingin menyelidiki lebih dekat, memutuskan untuk masuk ke sebuah bangunan yang berada tidak jauh dari gereja. Begitu Kang Woo masuk, dia sangat-sangat terkejut setelah mengetahui kalau bangunan itu adalah gudang penyimpanan makanan para parasit. Ada begitu banyak mayat manusia dibungkus, digantung, dan diawetkan di sana. Saat Kang Woo masih melihat-lihat mayat di sana, tiba-tiba salah satu parasit yang menjaga gudang tersebut masuk ke dalam karena curiga adanya keberadaan penyusup. Di sini terjadilah adegan yang benar-benar menegangkan di saat Kang Woo berusaha bersembunyi dan mengendap-endap agar tidak ketahuan. Ya, untungnya si monsit satu ini matanya ada pada tentakelnya. Jadi Kang Woo hanya perlu menghindari tatapan langsung dengan tentakelnya. Saat Kang Woo masih berusaha menyelinap dari intayan si monsit, dia tidak sengaja menemukan mayat adiknya berada di sana. Mengetahui kenyataan pahit tersebut, Kang Woo tidak kuasa menahan kesedihan sekaligus amarahnya. Tanpa berpikir panjang, Kang Woo langsung menyerang monsit penjaga dengan memukulnya beberapa kali. Meskipun seharusnya ia tahu hal itu tidak akan membunuh si monsit. Setelah itu Kang Woo pun kabur dari gudang tersebut. Suin dan semua parasit yang berada di dalam gereja mendengar suara keributan yang berasal dari tempat Kang Woo. Si pendeta sadar adanya manusia yang menyusup ke markas mereka. Ia lantas menyuruh semua pengikutnya untuk memburu dan membunuh penyusup tersebut. Ketika Kang Woo berlari kabur, dia justru dihadang oleh geng YDP yang hendak menangkapnya. Kang Woo dengan panik berusaha memperingati mereka
bahwa ada sekelompok monster yang sedang mengejarnya. Mereka semua harus melarikan diri sekarang juga. Tapi tentu saja orang-orang itu tidak percaya. Hingga tibalah para monsit di sana. Awalnya para anggota geng YDP meremehkan para monsit yang datang. Tapi mereka pun dibuat menyesal tatkala para monsit itu mulai berubah dan melancarkan serangan-serangan yang sangat mematikan. Dan pada momen itu, Kang Wu segera memanfaatkan kesempatannya untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba dia menabrak Suin yang juga tengah berlari. Mereka berdua lalu memutuskan kabur bersama-sama dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu para monsit sudah berhasil membantai habis orang-orang dari geng YDP. Tapi mereka juga sadar kalau ada satu manusia yang berhasil kabur, yaitu si Kang Wu. Topano menyuruh Kyung Hee untuk mengurus mayat-mayat geng YDP, sementara dia sendiri akan pergi untuk memburu Kang Wu. Dan ternyata Topano ini seorang monsit yang berkemampuan bisa terbang. Singkat cerita, Kang Wu dan Suin keduanya sampai di sebuah pom bensin. Karena sebelumnya Kang Wu sudah janjian dengan Kyu Min yang tadi siang akan datang menjemputnya. Untungnya Kyu Min sudah ada di sana. Dengan panik dan tergesa-gesa, Kang Wu menyuruh Kyu Min untuk masuk ke dalam mobil dan segera membawa mobilnya pergi dari situ. Dengan wajah kebingungan, Kyu Min bertanya apa yang terjadi. Apakah sekarang Kang Wu sedang dikejar oleh geng YDP? Tapi Kang Wu menjawab kalau orang-orang dari geng YDP sudah mati dan dia akan menjelaskannya nanti. Sebenarnya Kang Wu heran mengapa geng YDP bisa tiba-tiba berada di sana mengetahui keberadaannya. Dia lalu bertanya pada Kyu Min apakah ada orang yang mengkhianatinya. Tanpa Kang Wu duga, Kyu Min mengeluarkan pisau dan hendak membunuhnya. Kang Wu pun di situ berusaha melawan sembari harus tetap menyetir mobilnya. Tidak hanya itu, Monsi Topano juga tiba-tiba muncul dari atas menerjang mobil mereka. Menggunakan tentakel tajamnya, dia membelah atap mobil itu dengan begitu mudahnya. Di saat keadaan semakin gawat, parasit yang berada di tubuh Suin yaitu Hide akhirnya keluar. Terjadilah pertarungan sengit antara parasit Topano dan Hide. Kang Wu yang menyadari kalau posisinya tidak akan menguntungkan memutuskan untuk membanting setir hingga Topano dan juga Suin terjatuh dari atas mobil. Tanpa butuh waktu lama, Topano kembali bangkit dan mereka berdua melanjutkan kembali pertarungan. Meskipun terlihat kemampuan bertarung mereka berdua cukup seimbang, tapi sebenarnya Topano lumayan kewalahan. Di sela-sela battle, Topano bertanya, bukankah Hide juga sama sepertinya? Mengapa Hide bertarung dengan sesamanya? Topano pun beranggapan kalau Hide adalah ancaman atau musuh bagi spesies mereka. Dia pun berniat untuk melaporkannya kepada si pendeta dan hendak kabur. Tapi saat Topano sudah melayang terbang, Hide melancarkan satu serangan mematikan tepat di jantungnya Topano. Sehingga monsit itu pun seketika mati. Bisa dilihat kalau parasitnya mati, tubuh inangnya seperti mengering teman-teman. Kau sedikit bodoh karena memilih kemampuan untuk terbang. Jadinya kemampuan bertarungmu tidak terlalu kuat, ujar Hide. Dan di situ Hide atau Suin terjatuh, tidak sadarkan diri. Sementara itu Kang Wu yang masih berada di dalam mobil bersama Kyu Min kini sedang dalam situasi berbahaya karena mobil mereka berada di tepi jurang. Kyu Min mengalami luka yang parah karena tadi terkena serangan dari Topano. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Kyu Min memberitahu fakta tentang Jongdo. Jadi guys, Kang Wu ini kan tergabung dalam suatu geng. Nah, Jongdo adalah pemimpinnya. Jongdo lah yang kala itu menyuruh Kang Wu untuk membunuh wakil bos dari geng YDP. Tapi percobaannya gagal, makanya Kang Wu pun diburu. Ternyata Jongdo telah mengkhianati Kang Wu. Jongdo mengajak geng YDP untuk berdamai dengan imbalan memberitahukan lokasi keberadaan Kang Wu pada mereka. Dan Jongdo jugalah yang menyuruh Kyu Min untuk membunuh Kang Wu.
Jadi jika antek-antek dari geng YDP gagal untuk menangkap Kang Wu, nah Kyu-min adalah rencana terakhir untuk membunuh si Kang Wu. Setelah mengatakan itu, Kyu-min pun meninggoy. Di saat yang sama, Su-in sudah sadarkan diri. Ia melihat Topano sudah tergeletak mati. Su-in bisa tahulah situasinya. Dan menyadari kemungkinan Kang Wu dalam bahaya, dia segera pergi menuju tempat Kang Wu. Wanita itu berusaha menyelamatkan Kang Wu, tapi gagal. Untungnya Hide kembali mengambil alih dan sukses menyelamatkan Kang Wu yang hampir saja jatuh mengenaskan. Di tempat lain, Bu Choi tampak sedang membaca bekas kasus-kasus yang dicurigai berkaitan dengan parasit. Salah satu dari berkas tersebut adalah yang mencatat kasus yang dialami oleh Su-in beberapa bulan lalu. Setelah membaca isi laporan kasus itu, Bu Choi tampak tersenyum sembari mengatakan, "Rupanya kau parasit, Jong Su-in." Waduh, apakah Su-in akan diburu teman-teman? Parasite The Grey bersambung berlanjut ke episode 3. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya kalian, sampai jumpa lagi di Parasite The Grey episode 3. Saya Sam Sulkohar, bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.